menyelisihinya. Ya. Nah, setelah itu datanglah syaitan, datanglah setan-setan, ya. Jadi wa innahum atatuhumus syayatin. Jadi setelah itu datanglah setan-setan yang menggelincirkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan atas apa yang sebenarnya Allah halalkan bagi mereka. Juga menyuruh mereka agar menyekutukan aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang aku tidak turunkan keterangan tentangnya. Nah, ada banyak penjelasan mengenai hal ini, tapi di antaranya ini menegaskan betapa pentingnya kita membekalkan pada anak, selain keimanan kita tanamkan, juga nanti membekalkan ilmunya. Akan tetapi semua itu ada tahapan-tahapannya. Yang perlu kita ingat bahwa yang berkewajiban menjaga anak dari tipu daya syaitan, melindungi dan memohonkan perlindungan bagi anaknya. Jadi kita melindungi sekaligus memohonkan perlindungan. Karena kita melindungi ini kekuatan kita seberapa. Karena itu kita mohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berkewajiban untuk melindungi dan memohonkan perlindungan bagi anaknya adalah kedua orang tuanya. Tetapi pembicaraan kita saat ini adalah bahwa setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan hanif, dalam keadaan Islam, siapapun orang tuanya. Jadi siapapun orang tuanya, kalau anak mereka itu wafat di usia masih bayi, baru umur 7 hari, baru umur 7 bulan, mereka masih bayi, maka siapapun orang tuanya, anak-anak itu tidak terkena dosa, tidak ada dosa warisan, ya. Nah, jadi tidak peduli orang tuanya mukmin atau musyrik, mereka semua lahir dalam keadaan di atas al-fitrah, yakni al-Islam ini. Makna lain dari al-fitrah adalah al-ikhlas. Tetapi kita tidak membahasnya saat ini. Dan makna lain dari al-fitrah adalah al-mitsaq, yang konsekuensinya juga sangat luas. Nah, agar kita lebih kokoh, lebih yakin, mari kita ingat ketika Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menciptakan kepada kami Ismail, telah menciptakan kepada kami Yunus, dari Hasan, dari Al-Aswad Ibnu Sari, yang menceritakan bahwa ia datang menghadap kepada Rasulullah SAW dan berperang bersama-sama beliau. Dalam perang itu dia memperoleh banyak ghanimah, harta pampasan, ya, pampasan perang, harta rampasan. Hari itu perang terjadi amat seru sehingga pasukan Muslim membunuh anak-anak. Nah, ini satu yang dilarang dalam agama sebenarnya. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, apakah gerangan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini mereka melampaui batas dalam berperang, sehingga mereka membunuh anak-anak kecil. Faqala rajul, maka seorang laki-laki berkata, yakni dari kalangan sahabat itu, ya Rasulullah, ini menarik. Ketika ada kesalahan begini, tidak disebutkan namanya, gitu ya. Tapi orang sudah paham. Maka laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, amahum abna'ul musyrikin. Nah, ini dia hendak membela diri, wahai Rasulullah, bukankah mereka itu adalah anak-anak kaum musyrikin? Faqala, maka berkatalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala innama khiyarukum abnaul musyrikin. Rasulullah SAW kemudian berkata, ketahuilah sesungguhnya orang-orang terbaik kalian di antara, yakni dari para sahabat radhiyallahu anhu itu, tokoh-tokohnya dari para sahabat radhiyallahu anhu itu adalah anak dari orang-orang musyrik. Karena itu kita tidak boleh melihat anaknya orang musyrik yang masih kecil, masih bayi itu sebagai orang musyrik juga. Beliau melanjutkan sabdanya, jangan membunuh anak-anak, gitu ya. La taqtulu dzurriyyatan, la taqtulu dzurriyyatan. Waqal, dan berkata lagi Rasulullah Muhammad SAW,
yakni setiap diri itu dilahirkan atas fitrah sehingga ia dapat mengutarakan keinginan dirinya. Ya. Kullu namasatin tuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anha lisanuha. Nah, sampai dia itu mampu mengutarakan dengan lisannya. Fa'abawaha, maka kedua orang tuanya yuhawidaniha ayunassiraniha. Jadi maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi atau Nasrani. Ini memberikan pelajaran sekaligus landasan sangat penting bagi kita. Betul, berikhtiar sebelum anak lahir itu sangat penting, tetapi jika dahulunya orang tua sangat jauh dari Islam, dan saat anak lahir baru tumbuh kesadaran, atau bahkan anak lahir pun belum tumbuh kesadaran, ketika anak sudah beranjak besar baru tumbuh kesadaran dalam dirinya, untuk berislam dengan benar, maka masih terbuka jalan untuk membaguskan anak-anaknya sehingga menjadi orang-orang yang beriman. Maka hendaklah kita tidak berputus asa, meskipun di masa lalu boleh jadi kita ini masih jauh dari kebaikan. Nah, kemudian ini masih bersifat prinsip ya, kaidahnya itu. Manusia itu lahir dalam keadaan tidak berpengetahuan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Jadi, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a, ya. Jadi dalam keadaan la ta'lamun syai'a, tidak mengetahui sesuatu pun, Dan dia memberi kamu pendengaran, as-sam'a wal absara wal af'idah, pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur. La'allakum tashkurun. Ini dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Ya. Maka ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa mulai dari pendengarannya. Jadi anak ketika anak itu masih baru lahir, dia belum bisa dia lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak memiliki ilmu. Jadi ini yang perlu kita bedakan. Anak lahir dalam keadaan fitrah artinya mereka condong kepada tauhid. Dalam dirinya sudah tertanam tauhid, tetapi belum mengilmui. Maka kita tanamkan, kita ajarkan itu dengan memperhatikan tahapan-tahapannya. Lalu dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah tunjukkan kepada kita instrumen apa saja yang Allah Ta'ala bekalkan. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka tiga-tiganya ini perlu kita rebut itu. Kita rebut. Kita perlu membangun, menciptakan kedekatan dengan anak. Menjadikan anak merasa aman dengan kita. Menjadikan anak itu merasa dekat dengan kita. Menjadikan anak itu merasa senang ketika berdekatan dengan kita, dan pada asalnya anak itu memang senantiasa menunjukkan kebutuhannya, keinginannya untuk dekat dengan kita, sehingga anak akan berusaha mencari kita. Lalu pada saat itulah kita manfaatkan, kita pergunakan waktu-waktu itu untuk memasukkan iman, untuk memasukkan agama ini melalui pendengarannya. Misalnya awalilah bayi-bayimu dengan kalimat la ilaha illallah. Gitu ya, sehingga kalimat yang paling akrab dengan anak adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, yang demikian ini agar ketika nanti dia memasuki masa tamyiz, mampu membedakan baik buruk, benar dan salah dengan akalnya ya, dia termasuk syakir, orang yang bersyukur, yakni orang yang dalam keadaan di atas al-Islam, di atas al-fitrah ini. Nah,
Mari kita lihat masa bayi. Ini pun sebenarnya kita tidak membicarakan keseluruhan. Saya tidak bicarakan mengenai masa penyusuan, bukan tidak penting, itu sangat penting dan dalam Al-Quran disebutkan secara khusus. Tapi yang ingin saya tekankan adalah awalilah bayi-bayimu dengan kalimat la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan bahwa hendaklah kalimat yang pertama kali dapat diucapkan oleh seorang anak adalah Allah. Adalah Allah, bukan ayah, bukan ibu. Nah, saya ketika mempelajari ini saya sedih itu. Kenapa? Karena dulu anak-anak saya bukan begini. Kita kenalkan. Agama pun kalimat tauhid kita mendengarkan, tetapi karena waktu itu belum sampai ilmunya kepada saya, belum menekuni lebih lanjut, sehingga kalimat pertama yang diucapkan oleh anak-anak saya walaupun ada mereka cukup dekat dengan itu, tetapi yang disebutkan pertama kali adalah ayah, bapak dan ibu, bunda, ya. Loh, apakah nggak boleh kita mengangkat kata ayah? Oh, penting sekali. Jadi ini bukan berarti tidak boleh mengenalkan kata ayah, ibu, atau yang serupa dengannya. Yang serupa itu maksudnya orang lain mungkin memanggilkan emak atau bapak, itu ya. Tetapi yang lebih pokok dan lebih banyak diulang-ulang, diakrabkan kepada anak, sehingga bernilai penting, sehingga sangat berharga bagi anak, sehingga memiliki makna yang sangat khusus dalam diri anak. Dia dibuat gembira dengannya, merasa nyaman dengannya, adalah asma Allah dalam berbagai bentuknya. Dalam berbagai bentuknya itu misalnya Alhamdulillah, Allahu Akbar, sehingga Masya Allah, ketika tertegun, kagum dengan sesuatu, Masya Allah. Nah, anak itu merasakan kalau mendengar asma Allah itu pasti dalam suasana-suasana yang menggembirakan, dalam suasana-suasana yang penuh kebaikan, ya. Sehingga kata yang anak suka mengucapkannya, walaupun misalnya kata pertama yang mampu diucapkannya bukan Allah, tapi kata yang anak suka mengucapkannya adalah Allah. Nah, termasuk perkara yang tidak disukai dan tidak bermanfaat bagi bayi, tidak pula berguna untuk kecerdasannya di masa-masa berikutnya, adalah berbagai hal yang adalah menyebutkan, mengenalkan berbagai hal yang tidak disukai oleh agama ini. Ini pada bayi ya. Jadi ya, misalnya anak nangis, gelap, nggak boleh nangis, itu ada setan. Bukan. Karena gelap atau tidak, setan itu ada. Nah, contoh lainnya, mengenalkan kata cicak dan mengakrabkannya. Padahal cicak itu kalau kita menjumpai cicak, kita disuruh bunuh. Nah, bagaimana sesuatu yang kita ini kita ini diajarkan untuk tidak menyukainya, tetapi justru kita tanamkan. Nah, mengenai bayi saya hanya sebutkan sekilas karena sebagiannya nanti agak sedikit overlap dibahas pada bagian berikutnya. Yang jelas pada masa-masa bayi ini anak-anak seorang bayi itu harus sering mendengar kalimat thayyibah, dia diakrabkan, dia gembira dengannya, yakni dengan kalimat-kalimat thayyibah dalam berbagai bentuknya itu. Pertemuan yang menggembirakan dengan orang tuanya, maka dia akan segera ketemu dengan kalimat thayyibah. Dan begitu pula dalam soal-soal yang lain. Jadi kalimat thayyibah itu didapati oleh anak dalam suasana-suasana yang membuat hatinya bergembira. Nah, tadi itu adalah masa sobi, itu masa bayi, itu ya, masa Kemudian berikutnya adalah tufulah. Tufulah ini masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini terhitung dari usia 2 tahun. Dan masa tufulah ini merupakan masa yang sangat penting. Kenapa? Kalau kita perhatikan dalam berbagai hadis, maka pintu yang memalingkan manusia dari al-fitrah pada masa paling awal adalah lisannya. Yang ia belajar melalui pendengarannya. Karena itu pendengarannya perlu kita jaga. Perlu kita jaga dari mendengar hal-hal yang tidak baik, mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi mendengar hal-hal yang merusak fitrah dalam dirinya, merusak
kecondongan anak terhadap al-fitrah itu. Jadi pendengarannya perlu kita jaga betul, kita perhatikan betul, kita hadirkan pada diri anak itu kepada pendengarannya itu sesuatu yang baik. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Nah, cuma ada bedanya, hatta yu'riba anhu lisanuhu. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Jadi di sini ditunjukkan kapan mulai berubah itu, hatta, sehingga atau sampai, yu'riba, sampai dia itu dapat lancar berbicara, sampai dapat mengungkapkan keinginannya. Nah, jadi hatta yu'riba anhu lisanuhu, ini berarti usia-usia awal-awal, tamyiz belum, tapi anak sudah mampu mengungkapkan keinginannya. Ketika anak sudah mampu mengungkapkan keinginannya, sudah mulai lancar berbicara, maka saat itulah berkemungkinan untuk mulai berbelok, bergeser dari tauhid, dari iman ini. Nah, karena itu kita perlu mengawal masa ini. Mengawal masa tufulah ini, masa kanak-kanak 2 sampai dengan 7 tahun ini. Nah, dengan apa? Masya Allah. Di antaranya yang patut kita perhatikan adalah kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum radhu'an, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibrahim At-Taimi, ini seorang tabi'in. Jadi generasi yang hidup pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi sahabat. Kemudian generasi yang menyertai para sahabat Rasulullah sudah wafat adalah generasi tabi'in. Dan generasi yang menyertai para tabi'in adalah tabi'ut tabi'in, yang mengikuti para tabi'in itu. Nah, Ibrahim At-Taimi seorang tabi'in menyatakan dulu, maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum membiasakan agar kalimat pertama, tadi kata pertama adalah Allah, kalimat pertama yang diucapkan anak saat dia belajar berbicara adalah la ilaha illallah. Jadi ini apalagi kalau orang Arab ngerasakan betul maknanya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Mereka mentalkin itu berarti mengucapkan untuk diulang. Ditalkin itu kita mengucapkan untuk diulang. Kita menyampaikan bersuara lalu anak mengulangi, itu talqin. Makna lebih luas dari talqin adalah komunikasi personal yang sifatnya intens, diulang-ulang juga. Nah, mereka para sahabat radhiyallahu anhum biasanya mentalkinkan satu kalimat itu, misalnya la ilaha illallah. Enak. Nah, anak menirukan la ilaha illallah. Itu tiap kalimat itu sebanyak 7 kali. Atau misalnya ada kalimat panjang, ada kalimat pendek, itu 7 kali. Ya, 7 kali. Kalimat ini pun menjadi kalimat pertama yang diucapkan olehnya, yakni oleh anak. Jadi misalnya la ilaha illallah, anak menirukan. La ilaha illallah, anak menirukan. La ilaha illallah, anak menirukan. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. 7 kali, 7 kali. 7 kali. Ketika anak mulai lancar berbicara, maka kita mengajarkan kalimat yang merupakan pokok-pokok tauhid dan fondasi kepribadian. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an di waktu kecil. Nah, saya tidak membacakan keseluruhan. Ini bisa ditelusuri, tetapi jika diperlukan insya Allah akan saya kirim, gitu ya. Ini untuk memudahkan mengingat saja. Ada poin-poin pokok. Beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil Ibnu Abbas yang masih kecil waktu itu dengan panggilan sayang. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin.
Wahai anak, ini panggilan sayang, panggilan yang mesra. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah. Perhatikan kalimatnya. Jagalah. Bukan menjaga hak Allah itu, nak. Bukan. Tapi jagalah Allah. Maksudnya jagalah hak Allah. Yahfazka. Niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah. Jagalah Allah. Maksudnya jagalah hak Allah. Tajidhu tujahak. Niscaya kamu akan dapati dia di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta wasta'in billah. Dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Nah, ila akhir hadis. Yang di sini keseluruhannya Masya Allah. Rasulullah SAW menunjukkan, mengajarkan. Setelah itu kan, setelah wa idza dan apabila kamu meminta pertolongan pada Allah, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah. Ini juga perhatikan kalimatnya, menggunakan kalimat perintah. Seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu satu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Nah, sampai akhir hadis saya nggak bacakan. Ini hadis diriwayatkan oleh oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Nah, pelajaran penting bagi kita adalah masa ketika anak mulai lancar berbicara adalah masa-masa untuk mulai menanamkan tauhid sebagai keyakinan yang kokoh, sebagai keyakinan. Ini yang penting garis bawahi, sebagai keyakinan. Dan penanaman tauhid sebagai keyakinan yang kokoh itu melalui pengajaran langsung, secara lisan. Penting untuk kita perhatikan selaku orang tua maupun pendidik, barangkali ada guru TK misalnya atau guru PAUD, bahwa tauhid itu ditanamkan kepada anak melalui kalimat-kalimat perintah disertai penjelasan ringkas yang menggugah. Ya. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Sebenarnya lebih tepat kalau disebut sebagai konsekuensi gitu ya. Misalnya, jagalah Allah, ihfadzillah, yahfadka. Niscaya Allah akan menjagamu. Ini merupakan konsekuensi. Jadi ini yang ditanamkan betul, Jadi menggunakan kalimat-kalimat perintah disertai penjelasan ringkas, disertai konsekuensi yang menggugah. Bukan kalimat narasi yang bersifat informatif. Jadi adik-adik atau anak-anak, Allah itu maha kuasa. Pusing anak. Nah, perhatikan Rasulullah SAW menanamkan tauhid dan menghunjamkan ke dalam hati anak dengan kalimat-kalimat perintah berkenaan dengan hal-hal prinsip yang perlu dipegangi. Hal-hal mendasar yang anak perlu meyakini dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan dirinya. Bukan menceritakan mengenai zat Allah. Allah itu ada di mana-mana. Bingung anak. Mahasiswa pun bisa bingung kan? Nah, penjelasan mengenai takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak sehingga kita semua harus bergantung hanya kepada Allah dan hanya kepada Allah. Beliau sampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an yang masih kecil itu dalam bentuk kalimat yang bersifat operasional. Sekali lagi, bukan menggunakan informasi yang sangat abstrak. Ketahuilah, ini pun didahului dengan kalimat perintah.
Seandainya seluruh manusia, seluruh umat manusia itu bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai kata mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Kalau ini tertanam dalam diri anak, mereka tidak takut bukan karena badannya perkasa. Mereka tidak minder bukan karena punya banyak kelebihan dibanding orang lain. Dan mereka tidak keder bukan karena mampu menandingi. Sebaliknya pada saat yang sama mereka tidak sombong bukan karena punya banyak kekurangan, tetapi karena inilah yang mereka yang dia pegangi bagian dari iman itu. Maka kalau iman ini yang kita tanamkan, konsekuensi berikutnya ialah anak itu akan lebih mudah untuk memiliki hirs ala manfaah. Hirs itu kesungguhan, ala manfaah itu kesungguhan, totalitas, all out, berserius, bersemangat begitu ya. Ala manfaat terhadap hal-hal yang bermanfaat. Ukuran manfaat itu miqyasnya, parameternya adalah agama. Selama masa ini, yakni masa tufula itu 2 sampai dengan 7 tahun, anak itu hendaklah digembirakan. Bukan disuruh, dengan agama. Maksudnya digembirakan itu gimana? Kalau lihat emaknya sholat, seneng dia. Alamat dia bisa main-main dengan emaknya. Emaknya sujud, dia bisa naik punggungnya. Sebagaimana yang terjadi juga pada cucu Rasulullah Muhammad SAW, yang suatu ketika para sahabat gelisah karena Rasulullah Muhammad SAW sujudnya lama sekali. Begitu lamanya sampai para sahabat gelisah. Ini sahabatnya bukan kita. Itu aja sampai gelisah. Sebagian menyangka bahwa ini Rasulullah sedang menerima wahyu. Ternyata tidak. Ternyata Rasulullah SAW sedang pada saat sedang sujud itu cucunya menaiki lehernya. Maka beliau tidak ingin mengganggu kenyamanan cucunya, keasikan cucunya, kesenangan cucunya. Nah, kita juga mendapati dalam riwayat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW sholat sambil menggendong Ummamah binti Zainab, cucu dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu kita ini perlu berusaha mengamalkan, melatih diri kita. Saya ketika umroh lihat orang-orang bisa gendong anaknya, bapak-bapak gendong anaknya sambil ruku, iri saya, Masya Allah. Nah, jadi anak itu mendapatkan pengalaman-pengalaman menggembirakan. Jadi selama masa ini anak digembirakan agar tumbuh pada dirinya kecintaan, hub gitu ya. Jadi masa ini merupakan masa untuk ghursul hub, menanamkan kecintaan dalam diri anak kepada agama, kepada Allah dan segala urusan yang berkenaan dengan agama ini. Gitu. Selama masa tufula ini yang perlu diperhatikan, orang tua termasuk pendidik, guru di PAUD tidak boleh menyuruh anak melakukan sholat, apalagi mengerasinya, apalagi sampai memberikan hukuman, baik fardu maupun apalagi sunnah. Ini bukan masanya. Sholat fardu aja belum wajib bagi dia. Nah, tetapi di sebagian sekolah, sebagian tempat, orang tua karena sangat bersemangat, maka anaknya disuruhkan. Apa akibatnya kalau anak disuruh sebelum waktunya? Anak merasa dipaksa. Dipaksa itu baik melalui iming-iming ketika anak nggak mau, lo katanya pengen beli susu, mau susu enggak? Itu berarti dia dipaksa, ikrah tapi dengan memberikan imbalan. Nah, ikrah itu, pemaksaan itu akan menimbulkan karohah, kebencian. Bentuk paling ringan adalah enggan. Nah, jadi pada masa-masa ini kita belum boleh menyuruh. Tetapi kita ini dicontohkan, dituntunkan,
kita ini sangat patut untuk melakukan apa itu? Menggembirakan anak dengan ibadah kita. Kita ajak mereka menemukan keasikan dalam kegiatan ibadah. Jadi kalau mereka ke masjid itu, wah itu berarti berita gembira itu. Boleh nggak kita menyenangkan mereka misalnya dengan pulang dari masjid kita belikan makanan? Oh boleh. Akan tetapi yang tidak boleh itu kalau menjadikannya sebagai tujuan. Ayo, mau sholat enggak? Kalau mau sholat nanti dibeliin kue. Bukan, tetapi ketika anak diajak ke masjid misalnya, diajak singgah, nak ini kamu minum susu dulu, atau ini makan coklat dulu biar kamu punya tenaga, atau pulang tanpa ada sangkut pautnya dengan iming-iming imbalan, maka tidak mengapa kita membelikan. Ada beberapa kaidah penting yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan pendidikan anak di usia ini. Tufula itu berarti 2 sampai dengan 7 tahun tadi. Pertama adalah waqi'iyah. Waqi'iyah itu kontekstual, realistis. Itu. Ya, anak itu masih belum mampu memahami secara matang. Kemudian yang kedua adalah sakliyah, atau kadang disebut juga sebagai asuriyah, yakni ini anak hanya artifisial, hanya meniru. Bapaknya ruku, dia ikut ruku. Tapi kalau kemudian dia capek, dia main-main itu juga nggak masalah baginya, gitu ya, nggak masalah. Jadi karena itu kita nggak boleh, lo katanya mau jadi anak yang soleh, kok sholatnya nggak tertib. Udah kalau gitu, kalau nggak mau tertib, nggak usah ikut. Kenapa? Karena memang masanya. Termasuk tadi kita nggak boleh nyuruh ya, nggak boleh nyuruh usia ini, nyuruh sholat maksudnya. Tapi kita boleh ngajak, mau nggak? Ketika kita ngajak, maka anak itu boleh mengatakan tidak, aku nggak mau. Kok nggak mau kenapa? Aku males. Kita nggak boleh marah, akan tetapi ketika anak mengatakan malas itu, maka kita perlu menelusuri ada apa. Di balik itu kenapa dia kok bisa bilang malas itu. Nah, tapi bukan menginterogasi ya. Sehingga sepulang dari masjid misalnya setelah anak tadi mengatakan tidak, kita bisa ngobrol-ngobrol, ada bincang-bincang. Kamu tadi ngapain aja ya, nak? Bukan memarahi ya. Kenapa? Karena memang belum wajibnya. Kemudian yang berikutnya, kaidah berikutnya adalah an-nafi'iyah, kemanfaatan. Tadi kalau diajak ke masjid itu asik gitu, asik. Pulangnya dia bisa minta dibeliin kue, bisa minta dibeliin susu, bisa diajak main, bisa ngajak bapaknya entah main kemana, atau misalnya kalau di masjid itu nanti masjidnya juga ngasih makanan, itu baik-baik saja, baik-baik saja. Yang tidak baik karena ini nanti akan mempengaruhi niatnya ialah kalau orang tua mengatakan kalau kamu mau sholat, nanti bapak belikan. Jadi nafi'iyah ini anak akan merasakan bahwa Masya Allah, sholat itu menguntungkan, sholat itu banyak manfaatnya. Jadi manfaatnya itu dirasakan betul oleh anak. Manfaatnya dirasakan betul oleh anak. Kemudian yang berikutnya Masya Allah, at-ta'assub. Ta'assub itu kebanggaan, fanatik. Harap diperhatikan bahwa ini merupakan kebanggaan terhadap amal dan agama ini. Bukan kebanggaan terhadap diri sendiri. Bukan siapa yang hebat, bukan. Karena itu akan mengarah kepada ujub. Dan ujub itu sesuatu yang membinasakan. Melainkan kita tanamkan kebanggaan pada diri mereka terhadap puasa, terhadap sholat, terhadap ibadah-ibadah lain. Kita tumbuhkan pada dirinya itu kemauan. Ini gimana maksudnya? Contoh sederhana, orang itu kalau sudah suka bola, menceritakan tentang klub bola itu penuh kebanggaan, padahal dia nggak ikut main.
nonton langsung aja nggak pernah ke stadionnya. Nah, itu gambarannya. Pada masa-masa ini sebelum anak masuk ke mumayyiz, kita juga perlu menyiapkan anak agar mereka nanti pada saat memasuki usia 7 tahun sudah betul-betul mumayyiz. Dia sudah mencapai tamyiz. Apa itu tamyiz? Kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Mumayyiz itu orangnya, tamyiz itu kapasitasnya. Nah, karena itu anak-anak ketika usia 4 tahun misalnya, 5 tahun misalnya, semakin mendekat 7 tahun, maka kita perlu melatih anak, mengembangkan kemampuan anak untuk menggunakan akalnya, mengambil pertimbangan. Kok kamu milih itu kenapa, nak? Ya kan nanti biar dipuji teman-temanku. Nah, kalau kamu sudah dipuji terus nanti apa manfaatnya? Kalau nanti temanmu nggak muji gimana? Jadi kita nanya ini sehingga akalnya itu berkembang. Yang goalnya, tujuannya ialah anak itu mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan menggunakan akalnya. Ya. Kemudian memasuki masa itu tadi akhir dari masa tufula, bukan akhir masa tufula ya, bukan akhir banget ya, usia 4 tahun, 5 tahun ya. Nah, sebenarnya dari awal sudah mulai bisa kita mulai karena kan tidak seketika, ini kan bertahap gitu, smooth gitu. Nah, nanti ketika anak sudah tamyiz, anak disebut mumayyiz orangnya, yang usia 7 tahun, sebenarnya bukan rigid dari usia 7 tahun itu, melainkan menjelang anak mumayyiz hingga masa-masa berikutnya, kewajiban kita adalah menanamkan cinta dalam diri mereka. Cinta apa itu? Cinta kepada agama ini, cinta kepada muslimin. Kalau tadi itu adalah cinta kepada agama ini, cinta kepada ibadah, kepada perintah-perintah Allah, bangga dengan perintah-perintah Allah, bangga dengan agama ini, maka ketika menjelang menjelang akhir masa kanak-kanak, memasuki awal-awal masa tamyiz ini, kita perlu tanamkan kecintaan kepada muslimin. Yuk nak, kita beli di sana. Nak. Itu yang punya orangnya semangat sekali kepada agama. Itu yang punya itu senang ibadah itu. Nak. Oh, kita beli di sana aja yuk. Di sana itu orangnya suka ngaji loh. Oh, kita beli di sana aja yuk. Itu orangnya yang kemarin baru masuk Islam itu. Jadi kita tanamkan tanpa konsep yang rumit-rumit sehingga muncullah kecintaan. Karena sesungguhnya sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya tali keimanan terkuat adalah kamu mencinta dan membenci karena Allah. Gitu ya. Ini kita tanamkan, ini kita kokohkan, kita kobarkan. Pada masa ini kita para orang tua khususnya perlu melakukan assessment terhadap anak kita usia 7 tahun ini. Apakah mereka condong kepada Islam ini ataukah justru sebaliknya? Sebagaimana yang diamanahkan dalam sebuah hadis, Masya Allah, sebenarnya akan sangat asik kalau masing-masing bisa kita eksplorasi ya dengan lebih jauh. Tapi mudah-mudahan nukilan-nukilan ringkas ini dapat menjadi trigger untuk melakukan penelusuran lebih jauh. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu al-fitrah, hatta yu'riba anhu lisanuhu." Mirip yang tadi, tetapi ini ada lanjutannya. Fa idza 'abbara anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Setiap anak itu lahir di atas fitrah, sehingga lisannya dapat mengutarakan keinginannya, perasaannya, gagasannya dengan menggunakan lisannya. Jadi yu'riba anhu lisanuhu. Fa idza 'abbara anhu lisanuhu, tetapi titik yang paling krusial bagi berbeloknya, bagi melencengnya, bagi menyimpangnya anak itu di bagian berikutnya. Fa idza 'abbara anhu lisanuhu, maka apabila mereka telah mampu 'abbara
mengungkapkan isi hati, mengartikulasikan gagasan, menuangkan perasaan, melakukan framing. Melakukan framing ini menciptakan kesan sesuai dengan yang dia inginkan. Ketika anak misalnya mengerjakan sesuatu hasilnya nggak baik, dan ditanya, ini kok kamu kok ini gini kenapa? Kok ini kenapa? Lalu anak-anak itu kemudian melakukan framing. Akbar, ya sebenarnya sih aku tuh bisa Pak, tapi kan aku tadi itu begini. Nah, karena itu kita perlu menggali ini beneran atau framing. Kenapa? Karena di usia ini faidza abbara anhu lisanuhu, maka apabila dia telah mampu mengungkapkan kemauan dirinya, mengartikulasikan gagasannya itu tadi abbara anhu lisanuhu dengan lisannya, imma syakiran. Jadi, boleh jadi dia itu syakir itu maknanya orang bersyukur, tapi maksudnya adalah orang ini maknanya adalah anak ini condong dengan kecondongan yang sangat kuat kepada al-Islam, kepada agama ini, bersemangat kepada agama. Wa imma kafura, atau justru sebaliknya dia cenderung menjadi orang yang ingkar. Nah, imbasnya kalau dia itu syakir, Masya Allah, beruntunglah jika anak termasuk syakir. Tapi sebelum saya lanjutkan, kapan kita periksa ini? Kapan kita lakukan asesmen ini? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan bahwa ini terjadi pada usia mumayyiz, pada usia tamyiz, ketika anak mumayyiz, usia 7 tahun. Nah, jadi ketika anak umur 7 tahun, kita perlu periksa, perlu cek. Kalau anak itu syakir, orang yang bersyukur, orang yang bersemangat memaui agama ini, sehingga dapat dengan mudah menjalankan perintah Rasulullah SAW, misalnya ketika kita suruh sholat, anak itu bersemangat. Nah, dan penting untuk kita perhatikan bahwa ketika anak umur 7 tahun, tugas kita itu memerintahkan, bukan mengajak, bukan menghimbau. Tapi memerintahkan. Memerintahkan apa? Memerintahkan anak kita untuk mengerjakan sholat. Apa anak tidak keberatan? Tidak, jika masa-masa sebelumnya sudah dipersiapkan dengan baik, ditumbuhkan kecintanya tadi. Jadi muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka telah berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Kapan? Ketika mereka asri sinin. Ketika anak-anakmu itu, ketika anak-anak umurnya 10 tahun. Dan pisahkanlah, wafarriqu bainahum, dan pisahkanlah mereka ini tempat tidur mereka antara anak laki-laki dengan anak perempuan fil madaji, itu ya, dari tempat tidur mereka. Ini pisahkan tempat tidurnya. Ini ketika anak umur 10 tahun, tapi yang awal tadi muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'a sinin, ketika umur mereka 7 tahun. Dengan demikian sangat penting sekali untuk menjaga proses pendidikan di usia sebelum 7 tahun, sehingga pada usia 7 tahun itu anak itu syakir, condong kepada agama, bersemangat kepada agama, memaui agama. Selanjutnya pada usia-usia 7 tahun ini anak pada usia ini tugas kita adalah mengajarkan ilmu yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban mereka. Sehingga nanti ketika anak sudah mencapai usia 10 tahun, kita boleh memukul. Ini perintahnya wadribuhum, maka pukullah. Bukan berarti kalau anak kita umur 10 tahun harus kita gebuki, tidak. Tetapi perintah ini menunjukkan ketegasan bahwa itu harus kita lakukan untuk penegakan disiplin. Kalau muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'a sinin, ini merupakan pendisiplinan, mulai menumbuhkan disiplin, dan sampai pada saat itu kita belum boleh menghukum anak. Kita baru boleh bahkan diperintah wadribuhum,
'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, itu kalau anak tadi itu wa hum abna'u 10 sinin, kalau anak-anak itu sudah berusia 10 tahun. Apakah kalau usia 10 tahun dengan sendirinya boleh dipukul jika mereka meninggalkan sholat? Tidak. Nah, mereka baru boleh dipukul kalau mereka mengilmui, telah memiliki ilmunya. Dengan demikian, maka selama rentang waktu 7 tahun hingga 10 tahun itu, kita perlu mengajarkan ilmu-ilmu yang pokok. Dan karena itu mereka tahu kewajibannya, gitu ya. Kalau tidak, maka kita tidak boleh menghukum mereka. Dalam posisi itu kita serba salah. Enggak mukul kita salah, mukul kita salah. Sehingga bagi orang tua yang belum bekali anaknya umur 10 tahun, pilihannya ialah tidak memukul. Tetapi dia tetap berkewajiban untuk menyiapkan anaknya, mendidikkan kepada anak-anaknya, mengajarkan ilmunya. Itu. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ini penegasan saja, nggak saya terjemahkan panjang ya. Laisa min mauludin yuladu illa ala hadhil fitrah. Kata illa ala hadhil fitrah, kecuali di atas fitrah ini, menunjukkan fitrah itu sesuatu yang sudah sangat jelas di masa itu, sehingga dapat disebutkan di atas fitrah ini, yakni Islam, tauhid, al-mitsaq, hatta yu'abbiru anhu lisanuhu, sampai lisannya itu mampu mengungkapkan dengan baik. Lalu dalam hadis yang lain, ini penting juga untuk kita perhatikan, karena ada perbedaan. Ma min mauludin yuladu illa ala hadhil millah. Tadi ala hadhil fitrah, ini ala hadhil millah. Tidaklah dari tiap-tiap anak itu dilahirkan kecuali di atas millah ini, yakni agama Islam ini. Hatta sampai yubayyina, mampu memberikan bayan. Nah, karena itu kita ini mulai perlu menggali, perlu mengajak anak, perlu meminta penjelasan anak atas segala sesuatu. Misalnya dia ke sekolah, lagi nggak sekolah, lagi di rumah saja nih ya, BDR. Dia melakukan sesuatu, kita tanya kenapa, kita gali, sehingga dia bisa menjelaskan. Dan ketika anak memberikan penjelasan, yang kita berikan itu bukan cuma bagus atau enggak bagus, melainkan kita beri umpan balik. Kok kamu kasihkan kenapa, nak? Ya kan biar temanku tuh senang sama aku loh. Kalau sudah temanmu senang terus buat apa? Nah, ini hatta yubayyina anhu lisanuhu. Bayan. Ada dua macam bayan. Ada dua macam bayan. Pertama, bayan itu bermakna penjelasan, yang perluasannya adalah retorika. Dan kita ini dituntunkan untuk berhati-hati terhadap pembicaraan yang dibuat-buat dengan polasan yang banyak. Ya. Inna minal bayan lasihran. Kemudian kita hendaklah sederhana dalam berbicara. Kemudian yang kedua, ini tadi makna yang pertama, bayanul lughawi, penjelasan secara kebahasaan. Kemudian yang kedua adalah bayanuddin, penjelasan agama, yakni dalil atau berbagai hal yang menjadi acuan dalam agama ini. Nah, bayan ini menjadi kata kunci yang sangat penting. Ketika kita masuki hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, al khairu adah, wa syarru lajajah, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kebaikan itu ada, sesuatu yang by default melekat pada manusia, karena setiap manusia itu lahir dalam keadaan atas fitrah. Jadi anak-anak kita semua itu lahir dalam keadaan baik, condong kepada kebaikan, senang kepada kebaikan, senang kepada akhlak yang mulia. Wasyarru, dan keburukan itu lajajah, karena orang kepepet, karena merasa didesak, begitu ya. Wa man yuridillahu bihi khairan, dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, maka Allah Ta'ala faqihkan dia, pahamkan dengan sebaik-baik pemahaman yang matang dalam urusan agama. Sehingga konsekuensinya ialah
kita ini perlu menyiapkan anak agar anak itu dapat menghadapi situasi tertekan, tidak mudah baperan, tidak gengsian. Jadi misalnya manakala terjadi syar, keburukan. Syar itu misalnya anak mencuri, naudzubillah min dzalik, anak mencuri. Anak kecil mencuri, anak umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun mencuri. Maka yang perlu menjadi perhatian kita fokusnya bukan cuma syarnya, bukan cuma keburukannya. Kamu kenapa mencuri? Tapi kita menggali lajajahnya. Atau dalam hadis yang lain, wasyarru, dan keburukan itu lihajah. Karena ada hajat dalam dirinya. Sehingga kita gali, kamu kok ini kenapa? Nah? Oh, terus kamu kok malu sama temanmu kenapa? Ini yang kita gali, ya. Kita gali. Mendekati balik itu bisa tercapai pada usia 9 tahun, bisa tercapai usia 10 tahun, bisa 12 tahun, bisa 15 tahun. Itu. Ajarkanlah kepada anak-anak itu ilmu tentang iman pada diri mereka. Tadi itu dari bayi sampai masa-masa berikutnya kita tanamkan iman. Tadi ketika anak itu usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita tanamkan iman dengan kalimat-kalimat perintah agar mereka tergerak. Tetapi kita belum mengajarkan ilmunya dengan lebih memberikan uraian-uraiannya, deskripsinya, narasinya. Nah, menjelang anak-anak itu balik, maka kita mengajarkan ilmu tentang iman. Ini sebagaimana yang dituturkan oleh Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityan hazawiratun. Jadi bersama Rasulullah SAW, kami masuk anak-anak yang mendekati balik. Kami mempelajari iman, fata'allamnal iman qabla. Jadi mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Lalu setelah itu kami mempelajari Al-Quran sehingga bertambahlah iman kami pada Al-Quran. Nah, saya kira itu saja, dan ini pun pembicaraannya belum sampai kepada usia 10 tahun. Tetapi saya tengok waktu kita tinggal 19 menit begitu ya. Saya kira kita bisa bertanya jawab, dan saya merasa menjadi ini kan baru satu soalan saja, satu bahasan saja. Agaknya akan sangat berharga kalau kita menggali lebih lanjut mengenai tuntunan agama kita ini yang cakupannya sangat luas. Mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik Ustadz, Masya Allah atas pencerahannya, banyak sekali yang baru kami ketahui seperti itu. Karena semuanya parenting itu bukan belajar tentang anaknya, tapi tentang memperbaiki diri orang tuanya ya Ustadz, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ada dari Mbak Siti Tangerang. Boleh, jika berkenan, boleh langsung bertanya Mbak, dibuka kameranya. Dibuka mic-nya. Mbak Siti? Baik, saya bacakan ya. Pertanyaan dari Mbak Siti itu, bagaimana cara memberitahu anak kita agar tidak mengikuti ucapan temannya yang tidak sopan? Apakah saya sebagai orang tua harus membatasi atau melarang anak saya main dengan anak tersebut? Pertama, memilihkan teman itu penting. Yang kedua, akan tetapi kalau anak itu baru keluar rumah kok sudah terpengaruh, baru keluar rumah kok sudah error, berarti ada yang perlu kita perbaiki pada diri kita. Yang pertama, loh ini baru aja keluar.
Yang kedua, kita perlu gali. Kita perlu gali. Suatu ketika saya, ini sudah sekian tahun yang lalu, waktu itu tinggal di daerah namanya Janti, anak saya masuk di sebuah playgroup, pulang-pulang anak saya mengatakan, Bapak itu kalau duduknya seperti itu kayak bajingan. Saya kaget, bajingan. Hampir saya marah. Tetapi ketika saya ingat bahwa saya perlu menggali dulu, itu kan dalam tanda petik karena masih belum dapat dipastikan itu keburukan atau bukan, itu kan keburukannya. Tapi kenapa itu muncul kan belum digali? Lalu saya tanya, bajingan itu apa ya nak? Maka anak saya mengatakan, itu loh Pak, sopirnya pedati. Sopirnya pedati. Karena saya tidak memiliki pengetahuan yang mencukupi, maka saya tidak dapat menilai perkataan anak saya. Saya tanya pada, bukan saat itu langsung, saya tanya pada teman saya yang memang sudah lama tinggal di sini dan orang Jawa Tengah. Saya kan aslinya bukan Jawa Tengah, bukan Jogja ya. Saya kan aslinya Jawa Timur. Nah, saya tanya, Kang, supirnya Cikar, bahasa Jawa sini untuk pedat itu, supirnya Cikar itu apa ya Kang? Oh nyapa toh, kenapa toh? Pengen ngerti wae, saya coba pengen tahu saja. Lalu teman saya mengatakan bajingan. Bajingan. Lalu saya tanya, kok elek, kok jelek? Kan biasanya jadi umpatan. Maka teman saya mengatakan, jangankan bajingan, ayam yang nggak berdosa saja sering jadi umpatan kok. Monyet saja sering jadi makian, padahal monyetnya nggak salah apa-apa. Oh iya. Nah, coba seandainya saya tadi itu sudah marah pada anak saya, padahal ini ini bukan kalimat yang buruk. Yang kedua, suatu ketika anak saya pulang dari main dengan anak-anak tetangga. Pulang-pulang, di rumah kan nggak diajarin nyanyi. Pulang-pulang nyanyi, bidadari jatuh dari surga. Nah, maka kita perlu berpikir, kenapa kalimat ini mengagumkan? Mengagumkan itu kan karena salah satu dari dua hal. Yakni dengan itu dia merasa diterima oleh temannya, dengan itu dia merasa berharga. Dan yang kedua, kalimat itu bermakna bagi dia. Maka saya tanya, loh nak, itu berarti bukan bidadari itu nak. Bukannya nggak boleh gitu, bukan. Bukan bidadari itu nak. Dan itu bukan surga. Karena surga itu nak, Masya Allah, tempat paling enak itu. Kalau nanti kita masuk surga, mudah-mudahan kita semua nanti masuk surga. Kalau kita pelayan itu berlarian, sak kapoke sampai kapok sampai puas, tidak akan kepleset karena surga itu tempat yang aman. Jadi tidak akan ada orang yang kepleset saat di surga. Jadi kalau itu jatuh berarti bukan surga. Jadi ya, bukan surga. Nah, bincang-bincang. Atau anak misalnya mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Mari kita ingat tadi, al khairu ada, wa syarru lajajah. Ketika dia merasa tidak tahu, ketika dia merasa tidak punya sesuatu yang berharga, maka anak itu bisa down. Nah, maka ketika anak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, kita bisa gali. Itu artinya apa? Kok kamu mengucapkan itu kenapa, nak? Kita ajak bincang yang nyaman. Oh, kok kamu mengucapkan apa? Nah, terus artinya apa, toh, nak? Kamu tadi tanya temanmu enggak? Tanya temanmu enggak? Nah, kita bisa gali. Kita bisa gali. Dan bahkan itu bisa menjadi momentum, coba kamu kasih tahu temanmu, nak. Sehingga anak itu tidak merasa kalah keren dibanding temannya. Contoh lagi lainnya. Suatu saat anak saya berangkat ke sekolah. Ini di sekolah ini. Lalu di rumah saya kan nggak ada TV. Kalau sekarang sih orang tua pada nggak gelisah dengan TV. Gelisahnya dengan gadget ya. Nah, dulu TV. Ini pun anak-anak itu nggak punya gadget. Temannya banyak yang punya gadget. Ketika dia pulang, anak saya cerita. Teman-temannya semua cerita
film yang dilihat di TV. Cerita tentang Doraemon itu ya. Cuma dia tok yang enggak. Ringkas kata, saya bukan langsung memarahi dia dan bukan memarahi, tanya. Saya tanya, terus teman-teman satu lagi cerita apa? Kok ceritanya sama semua sih? Coba besok kamu cerita sama teman-temanmu tentang Ibnu Hajar al-Asqalani. Mereka ngerti enggak? Dan ternyata ketika anak saya ke sekolah, cerita itu teman-temannya pada nggak tahu. Akhirnya dia menjadi merasa bangga. Berbeda itu baik. Jadi kalau cuma mengatakan, kalau cuma misalnya melarang, anak belum tahu. Dan dia tidak dapat membedakan jeleknya di mana. Disitulah pentingnya kita untuk tidak tergesa-gesa memberitahu, melainkan kita mendengar dulu. Kalau itu sesuatu yang bengkok, kita perlu tahu dulu bengkoknya di mana dan kenapa sebelum meluruskannya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Maulidia Rizda. Mau dibacakan langsung, Mbak? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya tadi yang soal sholat yang 2-7 tahun itu kan kita hanya mencontohkan gitu ya Ustadz ya, belum memerintahkan. Begitu juga kah dengan puasa? Terus habis itu lewat 7 tahun, kalau dia sudah diperintahkan untuk sholat, jika anaknya sendiri memang senang melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, itu bagaimana ke depannya Ustadz? Apakah tetap diteruskan saja? Ya, kalau sunnah nggak apa-apa. Jadi kan kuncinya di situ ya. Juga apa namanya tadi anak itu senang itu berarti kan kaidah keempat dalam mendidik anak sebelum 7 tahun itu kan ada salah satunya adalah ta'assub. Ta'assub itu bangga, senang dengan amalan itu, merasa ini berharga, bukan membanggakan diri sendiri. Kemudian yang kedua, tadi sempat saya singgung juga bahwa usia sebelum mumayyiz itu tugas kita itu menanamkan kecintaan, kecintaan kepada sholat, kecintaan kepada puasa, maupun kecintaan kepada yang lain-lain. Anak saya itu, ada satu anak saya yang mulai puasa full bulan Ramadan, bersahur dan berbukanya sebagaimana orang dewasa, itu ketika dia masih belum SD, artinya waktu itu belum 7 tahun. Mungkin umurnya 6 tahun atau 5 tahun lebih. Tapi dia yang memaui, berkemauan keras, berkemauan kuat. Nah, sebelum asar tuh udah pucet itu. Ba'da asar sudah lemes, nggak kuat gini. Nah, kita orang tuanya sudah mulai rontok hatinya kan. Istri saya apalagi karena lihat anaknya begitu, udah rasanya sudah berkeping-keping lah hati itu. Lihat pucet sekali. Maka istri saya menelpon saya saat saya nggak di rumah, saya sampaikan, tawarkan saja kepada anak. Kalau mau berbuka tidak apa-apa. Tapi anak tetap bertahan. Begitu maghrib anak minum langsung muntah. Nah, dalam kondisi itu saya sampaikan juga kepada istri saya, besok tidak usah dipaksa, tapi kalau dia mau bangun ikut sahur, tetap berikan dukungan. Ternyata anak masih bersemangat, besoknya masih mau puasa. Jadi itu begitu tertidur, malam bangun, barulah dia mau makan. Baru dia mau makan. Jadi kalau anak itu memang memiliki kemauan, memiliki dorongan, memiliki semangat, tidak ada masalah. Itu merupakan hal yang baik-baik saja. Oh ya, kita belum boleh memerintah, tapi sebagaimana tadi saya contohkan, boleh ngajak. Yuk nak, yuk nak. Hanya saja kalau anak menolak, kita nggak boleh sewot, nggak boleh marah. Aku nggak mau kenapa? Males. Padahal lagi ada tamu. Waduh, pinginnya kan kalau dijawab itu jawaban yang indah gitu. Nah, ketika dia misalnya mengatakan males, misalnya aku lagi nggak mau males,
Kita bukan membiarkan, tapi juga bukan loh. Oh sama ibadah kok males. Habis itu kita gali, birifqi, dengan lembut, ngobrol yang enak, ada hiwar. Kamu tadi lagi ngapain nih nak? Kok kamu kayaknya asik banget. Tadi kan tuh ada yang datang tau Pak, itu ada tamu, itu omnya itu, terus aku tuh dipinjemin HP loh Pak, itu ada gamenya. Oh ada gamenya. Bukan langsung, oh ini nih musibah ini. Besok nggak boleh lagi. Nah, anak belajar nggak jujur sama kita, belajar nggak terus terang sama kita. Jadi karena itu kita nggak tergesa-gesa. Oh sambil mikir, kalau begitu strateginya apa? Gitu ya, agar kalau ada yang datang, anak nggak pinjem gadget. Tapi pada saat yang sama kita juga perlu bekali sehingga anak itu belajar untuk dapat mengendalikan diri terhadap gadget. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Insya Allah terjawab ya Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Aiman dari Bekasi. Silakan Mbak dibuka mic-nya. Saya bacakan saja ya. Afwan, Ustadz, saya mau bertanya bagaimana caranya atau kata-kata yang pas saat memuji anak yang tidak menimbulkan sifat sombong di hati anak, meskipun sudah mengatakan bahwa dia bisa ini dan itu karena Allah. Ada pertanyaan kedua, anak saya sudah berusia 5 tahun, ingin memulai mendisiplinkan sholat, terutama bangun sholat subuh. Nah, malam dia sudah minta dibangunkan akan ikut sholat subuh, pas masuk waktu subuh kadang kita nggak tega untuk membangunkan, atau sudah dibangunkan dia nggak mau bangun. Kira-kira gimana ya solusinya, Ustaz? Ya, 5 tahun memang belum umurnya. Kalau kita yakin kepada Rasulullah Muhammad SAW dan yakin bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitabullah yakni Al-Qur'anul Karim, amma ba'd, wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita tidak melampaui batas, kita tidak tergesa-gesa. Jadi kalau anak umur 5 tahun minta dibangunkan, minta, Pak aku nanti dibangunin ya, atau Bunda aku mau ikut sholat subuh. Nah kita bangunkan. Konteksnya bukan menyuruh, melainkan karena anak minta dibangunkan. Yuk, ini Bunda udah mau bangunkan nih. Bunda tadi tuh ingat-ingat gitu, bukan memojokkan anak ya. Ingat-ingat gitu. Tadi itu ini pesen loh untuk dibangunkan. Nah, kalau memang dia minta dibangunkan, ingat bahwa sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tadi, muru auladakum bisolah, dan perintahkanlah anak-anakmu sholat, wahum abna'u sab'a sinin. Dan mari kita ingat juga Quran surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bisolah. Nah, habis itu ketemu kata-kata yang menarik untuk kita renungkan. Wastabir 'alaiha. Wasbir itu artinya sudah bersabarlah. Ini masih ditambah lagi dengan satu huruf ta. Itu menunjukkan bahwa perintah untuk sabar itu yang betul-betul sabar. Betul-betul disuruh bersabar gitu ya. Jadi ini memberikan gambaran kalau anak ini kalau menyuruhkan ini memang ada tantangannya. Tetapi paling penting adalah kalau anak umur 5 tahun itu belum waktunya untuk diperintahkan. Kalau kita suruh anak sholat, mungkin mau, tetapi tidak jarang terjadi anak itu awalnya tampaknya menunjukkan kemauan, tapi seiring bertambah usia, makin lama makin malas. Gitu. Yang pertanyaan awal malah jadi terlewat ini dari penanya yang sama. Untuk pertanyaan pertama itu
bagaimana caranya atau kata-kata yang pas saat memuji anak Oh, yang memuji. tidak membuat masalah. Pertanyaannya, apakah anak-anak itu perlu pujian? Apakah anak-anak itu perlu pujian? Tidak, tidak. Anak itu lebih memerlukan tanggapan yang tulus. Ketika dia bercerita didengarkan, ketika punya gagasan diperhatikan. Bahkan kita itu boleh nggak setuju, oh sebentar dulu, kalau menurut Bapak nggak gitu tuh. Kalau menurut Bapak kok gini ya? Itu kok gitu kenapa? Anak didengarkan itu jauh lebih senang. Artinya bahwa kita itu betul-betul perhatikan. Daripada cuma dipuji, wah hebat. Lalu anak bertanya, hebatnya di mana ya Pak? Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Begitu juga dengan ibunya anak-anak. Kalau kita dengarkan betul, kita ketika dia bercerita itu kita tanpa antusias, kita memberikan umpan balik terhadap gagasannya atau terhadap yang lain-lain. Oh sebentar. Oh nanti kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Coba perhatikan. Kenapa sih anak-anak itu kok suka main sama temannya? Pernah memperhatikan nggak? Apakah teman-temannya itu kemudian sedikit-sedikit kayak gurunya di playgroup atau guru TK itu, Masya Allah, luar biasa, anak soleh. Gitu nggak? Enggak. Natural. Oh enggak, aku tadi kemarin tuh lihat gini loh. Oh enggak, tapi aku tuh tinggal sendiri. Nah, Cita, oh iya. Nah, jadi ditanggapi, diterima, didengarkan itu jauh lebih berharga daripada pujian. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man ahsanal istima' ta'ajjalal intifa. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Artinya dalam kaitan dengan ini, anak kita beri hadiah dengan kita dengarkan itu artinya kita menanggapi. Karena kalau cuma diam, bukan diam nih, kalau cuma diam, patung polisi juga diam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Insya Allah terjawab ya Ummu Aiman. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk secara private. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi anak pertama yang merasa cemburu dengan adik-adiknya dan sering berkata mau jadi bayi lagi aja karena anak saya 3 jaraknya dekat, masih saling cemburu. Yang utama anak pertama selalu cari perhatian dan lebih ngeyel daripada adik-adiknya. Bagaimana menjelaskannya? Terima kasih. Umurnya berapa anak pertama itu? Tapi anggaplah kalau tadi ungkapannya begitu, kemungkinan anaknya ini masih kecil gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak pertama saya dengan anak kedua, jaraknya 5 tahun ya. Alhamdulillah, anak pertama saya dengan anak kedua, selisihnya sangat dekat, cuma 14 bulan. Ya, malah nggak nyampe waktu itu, nggak nyampe. Artinya kalau dari bulannya 14 bulan, tapi kalau dari hitungannya nggak nyampe 14 bulan, ya hitungan rigidnya. Anak kedua dengan anak ketiga jaraknya 1,5 tahun, berarti kan belum genap 2 tahun disusui sudah ada adiknya itu, 1,5 tahun. Anak ketiga dan anak keempat, nah jaraknya masih lumayan gitu. Anak keempat dengan anak kelima jaraknya jauh. Jadi anak keempat ini sekarang sudah kuliah, tahun kedua, anak kelima baru masuk SMA kelas 1. Anak kelima dengan anak keenam jaraknya berdekatan. Anak keenam dengan anak ketujuh jaraknya jauh lagi. Nah, jadi kalau ditanyakan tadi bukan soal jauh dekatnya jarak, melainkan bagaimana anak itu. Jadi sebenarnya kembali lagi pada poin tadi, bukan kita menjelaskan dalam soal agama saja, dalam soal iman itu kita bukan menjelaskan fokusnya di usia-usia ini, melainkan menunjukkan bahwa dia itu kehadirannya kita tunggu, dia itu berharga gitu. Misalnya, oh ini adiknya nyari,
mana ini masnya, mana masnya? Nah, oh masnya lagi ngapain? Coba itu, ini adiknya mau bicara, padahal adiknya masih bayi. Atau sebelumnya, yang kami lakukan karena ini sudah ada adiknya, berarti kan bukan memulai dari awal ya, tapi intinya menunjukkan bahwa dia itu sangat berharga. Ketika keluar, ketika misalnya bicara, oh coba ini masnya atau kakak ini ada cita apa ini ya? Saya pegang sedikit. Nah, kalau dulu ketika anak-anak, karena memang dari awal kami menyiapkan untuk punya anak banyak gitu ya, maka ketika istri saya mulai hamil, maka kita ceritakan, walaupun anak itu masih kecil, wah sebentar lagi ini punya adik, asik nanti main-main gitu ya. Sehingga dari awal memang dia merasa ada temannya. Yang bingung justru ketika anak ketujuh, sekarang saya sudah besar, sudah SD kelas 6, masih kecil protes terus karena nggak punya adik. Gitu. Nah, kenapa? Karena dia melihat di kakak-kakaknya itu punya adik itu asik. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair atas jawabannya Ustadz, insya Allah menjawab ya Mbak. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi, insya Allah dari Mbak Sofia. Mau disampaikan secara langsung, dipersilahkan. Saya bacakan saja. Ustadz mau bertanya, anak saya usia 3 tahun dan 1,5 tahun. Selama ini kebiasaan kami setiap sholat adalah bergantian. Ayahnya ke masjid dan Ana jaga anak-anak di rumah. Kemudian sholat setelah ayahnya pulang dari masjid. Dan yang sering terjadi adalah anak-anak menangis setiap kali ayahnya mau pergi ke masjid. Apakah ini dapat merusak fitrahnya, Ustadz? Ya diajak saja gitu. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu mempersingkat sholatnya. Sehingga sahabat bertanya, ini kok sholatnya singkat? Karena beliau mendengar ada anak yang menangis di belakang. Dan beliau tidak ingin membuat hati anak itu gelisah, sebagaimana tidak ingin membuat hati ibunya gelisah. Dan dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW bukan mengatakan, ibu, besok nggak boleh bawa lagi anak ya. Ini masjid, bukan playgroup, bukan, nggak ada gitu. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang khutbah. Cucunya lari-lari. Cucunya Rasulullah ini sesoleh-soleh manusia. Orang yang terbaik, manusia terbaik di atas seluruh manusia. Dan cucunya ini juga sangat baik, Masya Allah. Lari-lari jatuh. Rasulullah Muhammad SAW turun dari mimbar. Cucunya diambil, diangkat begini, dicium keningnya, didoakan, kemudian beliau melanjutkan khutbahnya. Saya nggak tahu kalau sekarang ada kasus kayak gitu, mungkin sudah dipecat jadi khotib gitu ya. Nah, ingin saya katakan bukan berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW tadi salah. Tetapi alangkah jauh kita sekarang ini. Wah, nggak boleh ngajaknya, cari masjid yang boleh. Malah itu akan sangat baik. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Mira Mustikasari. Silakan Mbak jika ingin disampaikan secara langsung. Tidak ada. Baik, saya bacakan. Ustadz izin bertanya bagaimana sikap yang tepat dalam memperlakukan anak yang sebentar lagi memasuki fase balig. Sudah ada beberapa tanda akan balig karena putri saya di fase ini saya rasakan mulai berubah, mulai menurun rasa peduli, baik kepada diri maupun sekitar, lebih mudah marah untuk hal-hal yang sifatnya netral. Ibadah pun mulai agak sulit. Saya ajak diskusi maupun bicara dengan lembut, responnya sering ngegas jika memakai istilah kekinian. Ya, jadi dalam kaitan ini kita lebih banyak menggunakan telinga. Masya Allah. Suatu ketika ada seorang Fatan Syaban itu remaja belia. Karena itu kita menarik kalau kita perhatikan dalam agama ini. Ada istilah Fatan, ada istilah Syaban, ada istilah yang digandeng Fatan Syaban,
ada istilah hulam, ada istilah apa lagi itu, ada macam-macam itu, ada apa namanya, ada istilah macam-macam dalam agama ini. Kata syabab misalnya tidak ada dalam Al-Quran, tapi adanya dalam hadis. Karena itu kita perlu berhati-hati dalam memaknai, karena sebagian dari kita seolah-olah menafikan adanya proses perubahan yang berjenjang itu. Nah, Fatan Syaban ini datang menemui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, idzalli bizina, izinkanlah aku untuk berzina. Nah, saya tidak membahas rincinya, tapi yang saya katakan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajak berbincang hiwar dengan rifaq birrifqi, dengan lembut yang sesuai dengan keramahan. Nah, atuhibbu li ummik, do you love the same thing? Of course to your mother. Rasulullah menggunakan kata cinta di situ. Dan sampai akhir pembicaraan sama sekali tidak keluar kalimat yang berisi menceramai dari Rasulullah Muhammad SAW, melainkan bertanya, mendengarkan, kemudian menggarisbawahi, bertanya lagi, dan tidak memojokkan. Ketika emosinya Fatan Syaban sudah reda, gejolaknya dia sudah tenang, barulah Rasulullah SAW memegang dada Fatan Syaban itu dan mendoakan. Nah, dalam kasus yang lain ada Khawat bin Jubair radhiyallahu an, saya nggak ceritakan detailnya, juga demikian. Jadi sampai ini Khawat bin Jubair ini bohong. Ya, artinya kita bukan mencela sahabat, karena ini yang menceritakan adalah Khawat bin Jubair radhiyallahu an sendiri. Dan ini sebuah pelajaran, Masya Allah. Menghadapi itu beliau tidak mengatakan, ayo jangan bohong gitu. Sama sekali tidak ada itu. Beliau jaga kehormatannya. Cuma disapa dengan baik. Bagaimana kabar untamu? Karena bohongnya soal unta, gitu ya. Tanyanya dengan ramah beliau ini. Nah, yang ingin saya tekankan adalah, Masya Allah, sampai akhirnya masalah itu selesai, Khawat bin Jubair radhiyallahu anhu mengaku mengenai bohongnya itu, beliau sama sekali tidak mengeluarkan kalimat yang bersifat menceramai, dalam bahasa kita sekarang penasihati gitu ya, tidak. Nah, bertanya, dijawab, setelah itu beliau mendoakan. Nah, ini merupakan pelajaran yang sangat menarik buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Mbak Fahma, akan disampaikan secara langsung. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mau menyampaikan terima kasih karena sudah bersedia ya hadir di kajian ini untuk memberikan banyak ilmu kepada kita nih ya. Di sini adalah mitra-mitra Little Zam. Jadi mungkin sedikit cerita sebelum bertanya nanti ya Ustadz. Little Zam sendiri ini dulunya juga didirikan karena kegalauan seorang ibu gitu ya. Jadi mendidik anak saat itu usia momentumnya udah menyapih. Terus waktu mau memberikan mainan yang menyenangkan gitu, karena berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya memang suka ngulik sesuatu tentang pendidikan gitu kan, sehingga terus berpikir kayaknya pendidikan Islam itu pengajaran tuh menyenangkan ya sebenarnya, cuman kadang di lapangannya tuh kita banyak menemukan ya cara-cara yang kurang tepat gitu, terutama benar-benar soal komunikasi sih di pendidikan gitu kan. Akhirnya Little Zam jalan. Nah setelah itu sekarang pun sebenarnya mengundang Ustadz ini juga dengan niatan kita lagi mau memperkaya kurikulum yang mau kita buat sih nantinya gitu ya. Jadi kita berencana membuat kurikulum mainan edukatif muslim gitu kan. Dari kemarin kita udah coba buat ngeramu gitu dari sisi Islamnya gimana sih. Kalau dari pengajaran di luar kan banyak benchmark yang menarik ya Ustadz, kayak di negara-negara maju yang dengan sistem pelajarannya memang mereka mengacu pada menjadi fasilitator dan lain sebagainya, yang sebenarnya kalau di Indonesia tuh masih jarang ya, tapi dewasa ini sih udah banyak gitu ya. Nah terus alhamdulillah nih hari ini benar-benar banyak banget dapat pembelajaran yang mungkin nanti bisa digodok lebih jauh gitu ya, terutama istilah-istilah baru yang baru terdengar gitu. Nah
kalau dari saya sendiri sih mau tanya gini sih Ustadz, mungkin lebih meminta support atau doa gitu kali ya. Karena kan saya sendiri dan teman-teman di Litozam itu kan kebanyakan perempuan, dan kita memang mengangkatnya fitrah perempuan. Jadi Litozam ini memang didirikan untuk bagaimana sih kita mau membagikan suatu pendidikan ke anak itu dengan cara yang menyenangkan gitu kan. Jadi orang tua yang menyenangkan, terus kita juga fitrahnya sebagai wanita, ini kan mitra-mitra pada jualan produk kita juga ya, tapi kan di satu sisi kita nggak hanya ngomongin soal bisnis. Nah, di sisi teknisnya kan di situ banyak memakan waktu juga ya Ustadz, kayak misalnya nih mitra akhirnya dia harus fokus dulu ke anak dan sebagainya. Nah, kita biasa juga ya udah Mbak melipir dulu aja, nanti kalau udah siap kita jualan lagi kayak gitu. Lebih kayak kita mengedepankan fitrah-fitrah wanitanya. Terus di satu sisi juga di sisi sosialnya kita memberdayakan ibu-ibu rumah tangga untuk membuat mainan kita, walaupun memang sejak pandemi ini kita jadinya vakum ya, karena nggak bisa ketemu. Di luar itu juga ada beberapa program sosial seperti bangun rumah gempa dan lain sebagainya. Nah, kadang memang teknisnya, secara teknis ya dilema gitu Ustaz, yang namanya membangun sebuah bisnis lah dan segala hal yang sekarang sudah berjalan ya selama kurang lebih 2 tahun ini, itu pasti ada dilema nih, bagaimana ya kadang waktunya pasti kita kadang lepas lagi hektik, terkorbankan untuk anak, tapi di satu sisi kadang juga dikuatkan dengan kajian-kajian lain bahwa ini jalan yang benar gitu ya, maksudnya ini adalah suatu bentuk ibadah juga untuk kita menyebarkan nilai gitu. Tapi kadang saya tuh merasa kayaknya saya belum pantas gitu, dan mau mendidik anak saya dulu gitu Ustaz. Mungkin saya butuh kayak penguatan lebih ke situ sih, tapi secara niat dan insya Allah tekad gitu, goals-goalsnya tuh kenceng gitu untuk menuju ke sana. Cuman memang pada kenyataannya ada hal-hal yang saya berpikir bahwa kayak gitu, maksudnya butuh penguatan. Mungkin itu Ustadz. Pertanyaan dari saya. Ya, pertama saya ingin menambahkan sedikit berkenaan dengan pertanyaan sebelumnya. Tadi memang masih terlalu ringkas. Dalam beberapa hal saya sempat mengunggah video-video, meskipun ini YouTube-nya masih baru banget dan belum bergarap dengan baik. Itu pun atas desakan emak-emak itu ya. Sehingga Ramadan kemarin saya sudahlah bikin seadanya, isinya kaitannya dengan kajian-kajian, bincang-bincang misalnya berkenaan dengan anak-anak. Yang kedua, Masya Allah, sesungguhnya kalau kita mau menggali itu, agama ini sangat luas, dan karena itu di antara langkah penting bagi kita untuk menggali agar kita tidak bias, ialah kita berusaha untuk belajar dengan tertib dan memahami mustalahat. Mustalahat itu adalah peristilahan-peristilahan. Saya melompat sedikit contoh sederhana. Suatu ketika saya mendengar orang mengatakan, jadi kalau orang itu jiwanya tenang, nafsu mutmainnah, maka dia tidak tergesa-gesa. Saya langsung bukan. Kenapa? Karena walaupun tenang, dalam agama ini ada macam-macam. Ada waqar, ada sakinah, ada mutmainnah. Yang mutmainnah, tumakninah itu dibedakan antara qulubul mutmainnah, hati yang tenang, dan nafsul mutmainnah. Dalam hal pengasuhan anak juga demikian. Kadang-kadang ada orang tua yang merasa saya itu nggak bisa lembut, kan beda kalau dengan orang Jawa. Ini beberapa kasus ya. Misalnya orang-orang Sumatera, orang-orang Sulawesi, saya bilang tuntunan untuk lembut itu diturunkan kepada orang Arab. Dan lembut dalam agama ini macam-macam. Ada rifq tadi itu artinya lembut yang disertai dengan keramahan. Bukan suara pelan, suara lantang juga bisa lembut. Kemudian hilm itu juga lembut, jadi lembut sesuai dengan ketenangan, dan ada lain-lainnya. Saya kira kalau nanti mau bersungguh-sungguh dan belajarnya dengan tertib, bukan lompat-lompat begitu ya, maka insya Allah nanti akan ketemu pembahasan yang begitu kaya, yang begitu luas. Contohnya tadi, ketika saya membahas mengenai bagaimana para sahabat itu mentalkinkan kalimat 7 kali. Nah, ini kan bisa dibikinkan toolsnya mengenai apa saja yang tadi tidak saya contohkan dengan detail karena persoalan waktu dan juga mengenai urutan pembahasannya itu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustadz, semoga insya Allah nanti ke depannya kita masih bisa untuk belajar terus sama Ustadz ya. Amin, amin, insya Allah. Insya Allah. Baik, bagi para bunda yang ingin terus menambah ilmu dan membaca tulisan Ustadz Fauzil Adhim, sangat dipersilakan untuk memfollow sosial media yang sudah ada, linknya di kolom chat. Saya juga mengikuti Instagramnya Ustadz dan baru tahu gitu terkait ada istilah didiklah anakmu sesuai zamannya, dan ternyata itu biru ya Ustadz. Sokrates itu ya. Banyak di-repost sama teman-teman saya. Baik, kajian pada sore hari ini sudah selesai, Masya Allah. Jadi inti dari pengasuhan kita itu adalah keimanan, bukan hanya sekedar tuntas motorik atau kognitif, tapi jauh lebih dari itu. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Fauzil Adhim atas semoga Ustadz selalu dalam keberkahan dan kesehatan. Amin. Amin, amin. Juga terima kasih kepada para bunda-bunda solihah yang semangat menuntut ilmu pada sore hari ini. Semoga kita bisa banyak mengambil ilmu dan mengamalkannya dalam kita juga Allah catat terima kebaikan atas kehadirannya di majelis ilmu ini. Dan juga kita doakan semoga Little Jam terus semangat dalam bersamai para bunda-bunda dalam mendidik anak-anak kita dalam keimanan dan keislaman dengan produk-produknya yang edukatif dan islami, dan juga semoga menjadi amal jariah untuk kita semua, baik dari pembuatnya, penggunanya, dan penjualnya juga insya Allah. Kita tutup kajian pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Yesi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.